Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kepala sekolah sebagai supervisor dan administrator. Nantinya, materi ini akan dijelaskan oleh saya, Alvin Sustia Fauzia, dan teman saya, Novanda Singgih, Safriana Salsabila, dan Deva Tegar. Yang pertama, ada pengertian dari kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang tenaga profesional yang dipercaya memimpin sekolah dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan dan mutu pendidikan. Kemudian ada tugas dari kepala sekolah. Yang pertama, memimpin dan membina sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam meningkatkan kualitas kinerja sekolah. Kedua, membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait. Tiga, membagi habis tugas-tugas kepala sekolah atau madrasah kepada guru dan staf tata usaha sesuai dengan tuntutan kurikulum. Keempat, melaksanakan bimbingan, pembinaan, motivasi, pengayoman kepada guru dan staf TU dalam melaksanakan pembelajaran serta menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan sekolah. Kelima, mendorong pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Keenam, merencanakan dan melaksanakan penerimaan siswa baru serta menyusun kegiatan ekstrakurikuler siswa. Memimpin dan mengendalikan agar organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Selain itu, kepala sekolah membuat perencanaan yang dilakukan antara lain menyusun program tahunan sekolah yang mencakup program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan fasilitas yang diperlukan. Di samping itu, fungsi kepala sekolah selaku administrator juga mencakup kegiatan penataan struktur organisasi, koordinasi kegiatan sekolah, dan mengatur kepegawaian di sekolah. Selanjutnya ada fungsi dari kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Fungsi sebagai edukator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Fungsi kepala sekolah sebagai edukator adalah menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan pembinaan kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada tenaga kependidikan, serta melakukan model pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal. Kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuannya. Kepala sekolah mampu menghadapi berbagai persoalan di sekolah, berpikir secara analitik, konseptual, harus senantiasa menjadi guru penengah dalam pemecahan berbagai masalah dan mengambil keputusan yang memuaskan stakeholder sekolah, memberikan peluang kepada tenaga merencanakan, mengorganisasi. Oke, saya akan melanjutkan tentang fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu kepala sekolah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan tenaga kependidikan. Supervisi itu adalah suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dan mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada peserta didik, orang tua, dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar yang lebih baik. Selanjutnya yaitu fungsi kepala sekolah sebagai leader, yaitu sebagai pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Yang selanjutnya adalah fungsi kepala sekolah sebagai inovator,
yaitu dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan akan tercermin dari caranya melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif, inspiratif, rasional, objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, adaptabel, dan fleksibel. Kepala sekolah sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaruan di sekolah. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah yaitu dalam sebagai motivator memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar. Dorongan dan penghargaan merupakan dua sumber motivasi yang efektif dan dapat diterapkan oleh kepala sekolah. Selanjutnya adalah pengertian administrasi. Dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Dalam pendidikan, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan dari segala kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi dan pengawasan. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Ia selalu berusaha agar segala sesuatu di sekolahnya berjalan lancar. Hal tersebut mencakup seluruh kegiatan sekolah, seperti proses belajar mengajar, kesiswaan, personalia, sarana-prasarana, ketatausahaan, dan keuangan, serta mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain itu juga, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai administrator, antara lain, yang pertama, membuat perencanaan. Perencanaan yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah diantaranya adalah menyusun program tahunan sekolah yang mencakup program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Perencanaan ini selanjutnya dituangkan dalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan dalam 2 program semester. Selanjutnya, menyusun organisasi sekolah. Organisasi memainkan peranan penting dalam fungsi administrasi karena merupakan tempat pelaksanaan semua kegiatan administrasi. Selain itu, dilihat dari fungsinya, organisasi juga menetapkan dan menyusun hubungan kerja seluruh anggota organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan tugasnya masing-masing. Penyusunan organisasi merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Sebelumnya ditetapkan, penyusunan organisasi itu sebaiknya dibahas bersama-sama dengan seluruh anggota agar hasil yang diperoleh benar-benar merupakan kesepakatan bersama. Selain menyusun struktur organisasi, kepala sekolah juga bertugas untuk mendelegasikan tugas-tugas dan wewenang kepada setiap anggota administrasi sekolah, sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Selanjutnya, bertindak sebagai koordinator. Kepala sekolah sebagai administrator harus mampu mengkoordinasikan bawahannya yang kegiatannya meliputi pengawasan, penilaian, pengarahan, dan bimbingan terhadap setiap personel organisasi sekolah.
Dalam pelaksanaan pengordinasian, kepala sekolah sebaiknya bekerja sama dengan berbagai bagian dalam organisasi sekolah, seperti wali kelas, tata usaha, bimbingan dan penyuluhan, guru bagian kurikulum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, melaksanaan pengelolaan pegawai. Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam mengelola kepegawaian dalam organisasi sekolah. Di antaranya, kepala sekolah dapat mengangkat, mempromosikan, menempatkan, atau menerima pegawai baru, baik itu sebagai guru, TU, ataupun pembimbing ekstrakurikuler. Dalam pengelolaan kepegawaian, kepala sekolah harus memperhatikan kesinambungan antara kondisi dan kemampuan pelaksananya, antara jenis kelamin, bakat, kekuatan fisik, dan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, ada peran kepala sekolah sebagai administrator dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di sekolah. Peran kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi sekolah, yaitu kepala sekolah dapat mengupayakan untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder sekolah seperti berikut. Yang pertama, disiplin kehadiran guru. Yang kedua, memberi penghargaan atau pujian atau reward yang wajar kepada peserta didik yang berprestasi. Yang ketiga, sikap ramah dan layanan yang cepat dari para tenaga kependidikan. Yang keempat, sikap ramah guru atau smiling teacher. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Deva Tegar. Kemudian yang kelima, memberikan teguran atau hukuman yang wajar dan tanpa menyinggung perasaan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Yang keenam, memberikan layanan tambahan bagi peserta didik yang memerlukan tambahan belajar. 7. Bersikap ramah dan kooperatif dengan masyarakat dan orang tua. 8. Membantu peserta didik secara optimal dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah. 9. Menjaga keharmonisan dan instansi terkait baik atasan maupun lainnya. 10. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan memperbaiki layanan yang kurang memuaskan. Kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor adalah upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga pendidikan lainnya. Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran. Secara umum, kegiatan atau usaha-usaha yang harus dilakukan kepala sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain: yang pertama, membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, bersama-sama guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Kemudian yang keempat, membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Yang kelima, berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah. Kemudian yang keenam, membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan instansi-instansi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya secara lebih rinci. Perwujudannya adalah: yang pertama, kemampuan menyusun program. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian. Yang kedua, kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan. Kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi klinis, program supervisi non-klinis, dan program supervisi kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, kemampuan memanfaatkan
hasil supervisi pendidikan. Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan pengembangan sekolah. Peran kepala sekolah sebagai supervisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu melakukan perubahan dan pengembangan visi yang berorientasi pada mutu, kecerdasan siswa, dan paradigma baru pendidikan. Kemudian melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan atau sekolah. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.